Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf, saya ini santri Betawi, jadi nggak bisa bahasa Jawa saya. Kalau tadi Kiai Haji Ali Masyhur Musa ngomong Jawa sama manggut-manggut aja, bukan manggut paham, kagak paham. Nggak apa-apa ya, pakai bahasa Betawi ya. Inilah keunikannya murid Mbah Lim, ya, multi etnis. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para santri tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, hadir tengah kita Bapak Kapolres Klaten, kemudian Kiai Haji Ali Masyhur Musa yang baru saja memberikan tausiah kepada kita, terutama keluarga besar dari almarhum guru kita Kiai Haji Muslim Irfai Imam Puro, yang terhormat, yang saya muliakan Kiai Haji Jalaluddin Mata'anallah bitul hayati, Kiai Haji Saifuddin Zuhri Mata'anallah bitul hayati, seluruh anaknya, mantu, cucu, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, tadi sudah banyak diberikan ujangan kepada kita, tinggal kita amalkan dan kita camkan. Ada dua harapan dari yang sudah tidak ada, dan ada 8 harapan bagi kita yang masih hidup di muka bumi. Ada 2 harapan bagi yang sudah tidak ada. Yang pertama, harapannya adalah didoakan. Yang kedua, ceritakan yang baik-baik. Itu hak orang yang sudah tidak ada, kewajiban kita sebagai yang hidup. Di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal bagiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, masih adakah cara aku berbuat baik padahal orang tuaku sudah tidak ada? Rasulullah jawab, "Na'am, masih ada, nggak terputus." Kata Rasulullah SAW, "As-salatu alaihima." As-salat bimana doa. Doakan orang yang sudah tidak ada, doakan kedua orang tua kita. Wal istighfaru lahuma, mintakan ampun buat orang tua kita. Wa infadhu ahdihima, tunaikan janji kedua orang tua kita. Wa ikramu shadiqihima, dan muliakan teman-teman dari dua orang tua kita. Ini hak yang sudah tidak ada, kewajiban buat yang hidup. Jangan ikuti paham yang sekarang sedang menggejala di mana-mana, dan ini menjadi perjuangan Nahdien sebenarnya. Kalau di Depok sana marak ada namanya Pamuhabiyah namanya. Kreativitasnya cuma 2, pertama takfir, yang kedua bid'ah. Gampang mengkafir-kafirkan orang, padahal tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abu Bakar Al-Baqillani dia mengatakan, "Inna idhala alfi kafirin fil Islam bisubhatin wahidatin ahwanu min takfir muslimin bi alfi subhatin." Kalau bahasa Betawinya begini deh,
Kalau ada orang berhasil mengislamkan ribuan orang kafir dengan satu ketidakjelasan, itu pahalanya nggak ada apa-apanya ketimbang mengkafirkan satu orang Islam. Jadi kalau umpama ada aktivis hebat, akhirnya dia bisa mengislamkan ribuan orang di luar Islam, nggak ada apa-apanya itu pahalanya ketimbang dosa mengkafirkan satu orang Islam dengan 1000 kesubhatan. Su'udzon. Tadi disebut oleh Kiai Geda, Kiai Haji Ali Maskur Musa, ciri-ciri nahdiyah. Nah itu harus kita camkan itu. Ya, sholawat. Saudara hadirin berbahagia, bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja buatkan sholawat untuk Nabi Allah Ibrahim. Apa sholawatnya? Ini kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Coba bentuk sholawat banyak. Yang kita baca di akhir tasyahud itu yang kita baca. Apa kita baca sholawat kamilah? Baca nggak sholawat kamilah di situ? Kagak. Yang kita baca itu. Nah itu bentuk syukur Nabi kita kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekian abad sebelumnya, kan Nabi Ibrahim ini dikenal dalam sejarah punya istri 2. Siti Sarah dititip di Palestina. Yang kedua Siti Hajar dititip di Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, begitu dititip di Mekah Al-Mukarramah, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alim ayatika wa yu'alimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus seorang rasul ke tengah-tengah mereka dari keturunan mereka. Makanya lahir Nabi kita yang silsilahnya sampai kepada Ismail alaihissalam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Birim bin Malik bin Nador bin Ginanah bin Uzaimah bin Mudrika bin Yas bin Izar bin Ma'ad bin Adnan ila dzabihi Ismailan nisbatuhu wa muntamah. Begitu kata berjanji kan. Lahir Nabi kita berkah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sebagai bentuk rasa syukur Nabi buatkan sholawat yang dianjurkan, yang dibaca, yang dianjurkan kita baca, ya itu di tasawuf akhir itu dianjurkan kita baca itu. Udah pada hafal kan ya? Hafal nggak? Waduh, kalau orang NU kagak hafal, berhenti dah jadi orang NU. Luar biasa ini. Artinya begini secara logika. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja buatkan sholawat buat kanjeng Nabi Ibrahim, masa kita umatnya udah bikin sholawat kagak bisa, kagak mau sholawatan, gimana coba? Makanya jangan diikutin tuh paham-paham Wahabi itu. Ya. Yang kedua, kreativitasnya membid'ah-bid'ahkan orang. Semua yang kita lakukan sama mereka tuh dianggap nggak ada di zaman Nabi. Nah ini kan mereka ini miskin dalil. Ya kiai. Atau nggak bisa istidlal, nggak bisa ngorek dalil. Dalilnya itu juga. Padahal kita nggak debat pakai dalil itu juga. Kullu bid'atin dhalalah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Itu aja dalilnya udah. Saya di Depok diajak debat, saya nggak mau pakai dalil. Kalau kita berdebat sama orang Wahabi pakai dalil, keenakan dia. Kita dalil dia aja, kita kupas. Kullu bid'atin dhalalah, itu kata Profesor Dr. Said Aliki Al-Maliki, Profesor Dr. Said Maliki Al-Alawi Al-Hasani. Itu kalimat bid'ah itu bukannya sifat mausuf. Nah yang paham santri ini,
Lu pada paham gak? Lu ngaji nah makanya. Kullu bid'atin dhalalah, tuh bid'ah itu bukan sifat tapi mausuf, ada sifat yang dibuang. Kita sepakat aja namanya bid'ah sesuatu yang nggak ada zaman Nabi. Ya selesai udah. Pertanyaannya apakah setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat dan masuk neraka? Sama juga kita ngomong begini. Setiap gelas adalah rusak. Yang punya gelas marah nggak? Setiap HP adalah rusak. Yang punya HP marah nggak? Kagak kalau HP-nya HP jadul. Itu kan ada sifat yang dibuang itu. Apa sifatnya? Kullu bid'atin laisa tahta aslin syar'iyyin dhalalatun. Setiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak berlandaskan dalil syar'i baru sesat. Sekarang tahlil, bejibun kata orang Betawi itu dalilnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Gak usah pakai dalil. Nih di rumah saya ada orang kagak demen aja sama maulid. Pokoknya kalau udah ajak maulid kagak mau aja udah. Ya, satu ketika saya paksa dia, ayo ikut maulid. Gak bid'ah, ikut. Akhirnya dia ikut. Begitu ikut, ada yang baca rawi, mulutnya ditekuk. Tahu nggak mulut ditekuk? Gedeg kata orang Betawi bilang. Ya, ada tausiah, dia nggak demen. Ini kisah nyata, silakan dibukuin dah. Begitu terakhir doa, panitia ngomong, tolong itu kembuli dibagi-bagiin. Dia nanya sama saya, oh Ustadz, kembuli apaan? Ntar gue tahu, gitu aja. Begitu kembuli depan dia, dicobain sama dia. Enak Ustadz, ya enak. Ntar kita dapat nggak pulang? Dibungkusin. Tadi lu kata bid'ah nggak enak. Kalau kembuli nggak bid'ah. Ada lagi dulu nih kisah-kisah nyata aja saya. Saya ngajar di Depok itu di sebuah perusahaan. Ada murid saya jahil banget. Emang doa yang hidup sama yang mati nyambung? Saya bilang begini, sampean pernah sholat jenazah apa enggak? Pernah. Sholat jenazah berapa kali takbir? Saya guru ini 4. Takbir pertama baca apa? Fatihah. Kedua baca apa? Salawat. Ketiga baca apa? Doa. Bagaimana doanya? Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afun. Tahu artinya? Tahu? Coba artiin. Diartiin sama dia. Itu yang ente doain mati apa hidup? Mati. Kalau kagak nyambung jangan sholat jenazah bego. Ini santri pakai ini aja, jangan pakai dalil. Ya ada lagi waktu saya ngajar di Telkom, itu mah belum lama, 2 minggu kemarin. Ustadz apaan sih itu? NU tahlil segala macam itu. Lu tahu nggak tahlil apaan? Tahlil itu isinya doa. Sekarang begini dah, kalau ente kagak demen didoain, sekarang ada nggak keluarga ente yang udah mati? Ada, udah godainnya masuk neraka dah. Jangan begitu dong Pak Ustadz. Lu sumpah aja lu yakin kagak nyampe. Sumpah aja yakin nyampe, masa doa? Enggak. Udah gini aja deh sekarang, ada nggak orang yang udah kagak ada keluarga lo? Ada. Udah gue doain aja dah biar pada masuk neraka. Marah dia, Ustadz jangan gitu dong. Ini kan lucu namanya. Kalau doa yakin kagak nyampe, mestinya sumpah juga jangan marah, begitu kan? Nah ini logikanya orang bodoh. Bukan bida-bidain orang lo. Na'udzubillah min. Udah yang tadi ya Jenderal PKB dulu yang dulu Jenderal PKB bilang kita jalanin aja, udah jangan kita apa namanya ya, kita ikuti itu pendapat itu. Nah yang kedua, hak orang yang mati itu apa? Ceritain yang baik-baik. Rasulullah SAW pesankan kepada kita yang hidup, udhkuru mahasina mautakum, ceritain kebaikan yang sudah nggak ada. Betul Pak? Betul? Iya, jangan kemudian kita korek-korek. Makanya nih ya, kalau di Betawi itu di Jakarta, kalau kemudian jenazah dibawa ke musola masjid, itu kan ada acara tuh, acara yang terakhir isyhad, bersaksi.
Mari sama-sama kita saksikan mayat ini minal khair. Kita jawab pada khair gitu kan. Itu kata guru saya, umpama nih orang nggak pernah kelihatan berbuat baik di masyarakat, bayangin aja masa sih orang nggak pernah berbuat baik. Mungkin lagi jalan kita dikasih rambutan satu, kita bayangin aja itu. Ini mayat minal khair, rambutan satu. Betul betul. Ana indah dhoni abdi, saya bagaimana sangkan hamba saya? Nggak ada orang nggak pernah berbuat baik, apalagi kalau dia tidak pernah kelihatan, tidak pernah berbuat baik. Ini almarhum, bukan saya santri paling belakang kali. 10 tahun saya dengan wasilah Gus Slamet itu, ya. Saya saat itu diajak sama beliau ke hotel. Ini kiai antik nih, nyentrik. Saya bilang, Mbah, angkat saya sebagai murid. Hebat banget. Angkat saya sebagai murid. Mbah nggak ngomong. Tahu-tahu saya diajak jalan aja. Kalau nggak salah jam 1 malam tuh diajak jalan. Pakai mobil Alphard ya. Keren ya. Biasa naik ojek, naik Alphard. Diajak keliling-keliling Jakarta, rumah jenderal, kemana aja. Yang saya salut sama beliau, nggak ada yang bisa ngikutin kali kita sebagai muridnya. Kalau makan bersih, ini piring nih, dimakan, dijilat, dimasukin lagi air, dikocok, tuh diminum. Coba bayangin. Kan gurunya kita ngikutin sebagai murid, betul nggak? Ngikutin apa kagak? Tumbahlin kayak gitu tuh. Dah singkat cerita pulang jam 2, kira-kira jam 4 menjelang subuh. Orangnya kecil tapi jalannya gagah banget. Kalah kita jalan sama dia. Saya Selamat dan yang lain ketinggalan jalan. Luar biasa, gagah jalan. Dan beliau barangkali yang pertama kali sholat subuh berjamaah. Udah mata saya nggak kuat. Mbah, saya ngantuk, Mbah. Jawab dia, Mbah. Tuhan nggak tidur. Saya nyeletuk, itu kan Tuhan, Mbah. Ambil tahu itu rupiahnya. Mati kutu saya dikitin udah. Ini ngajarin kita. Itu baru mau diangkat murid. Sok-sokan nih saya mau jadi murid wali. Baru diajak begadang semalam udah kagak kuat. Ya Allah ya Rabbi. Nggak lama saya sodorin tuh buku. Ya. Rupanya Mbah tahu hati saya. Saya sodorin buku. Tahu-tahu didoain. Singkat cerita, ada doa singkat. Ya Allah, mohon berkah rizki untuk bekal ibadah ke Mekah dan sedekah. Emang saya pengen banget ke Mekah. Kata Mbah, amalin. Saya amalin. Kira-kira 3 minggu, Ustadz Arifin Ilham kepuyangan mikirin saya di Madinah. Jadi dia keingetan saya aja di Madinah. Hari dia telepon tuh ajudannya Ustadz Syukur, ya. Ustadz Syukur datang, saya lagi ngejedog di bawah pohon ini, pohon belimbing. Paham nggak bahasa Betawi ngejedog? Bang ngejedog. Mendem jeruk. Bukan kali ya. Ya udahlah. Ustadz, suruh bikin paspor. Paspor. Ngapain? Umroh. Punya duit saya 500, 150 ribu. Saya bikin. Sampai kemudian berangkat saya. Subhanallah. Ini guru kita nih. Sebenarnya kita malu bicara. Beliau mati, jasadnya, ruhnya ada di hadir kita, ada di hadapan kita. Kita doakan supaya Allah jadikan beliau kuburnya raudhah min dari jinan. Amin. Tuh. Ceritanya yang baik-baik. Dulu saya dikasih syair waktu mondok. Kata Ki Abdurrahman Nawawi bilang gini, An-nasu haditsun liman ba'dahu, pakun hadisan hasanah. Manusia akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya. Maka ciptakanlah cerita yang baik. Kita ini suruh jadi aktor. An-nasu haditsun liman ba'dahu. Manusia akan menjadi cerita bagi generasi sesudahnya. Jangan dikira nih kita nggak dibaca sama anak kita. Kalau dia seorang guru, jangan dikira tuh
Perjalanan hidup guru nggak dibaca sama muridnya. Makanya kita kudu hati-hati katanya. Ini Mbah Muslim Rifai telah membuktikan dia menjadi aktor terbaik buat murid-muridnya. An-nasu hadithun liman ba'dahu, yang ada sekarang kita cerita kebaikan. Makanya kata seorang penyair, wa dzikrul insani umrun sani. Ketika manusia menyebut kebaikannya, itulah umur kedua. Beliau sudah 3 tahun yang lalu meninggal, tapi umurnya ada umur keduanya. Ketika kita menceritakan kebaikan beliau, manaqib. Makanya tadi ada usulan supaya manaqibnya ditulis dan dibahasa Arabkan dan diterjemahkan. Kita setuju itu, biar muridnya tahu. Saudara hadirin berbahagia, itu hak yang hidup. Berapa? 2. Yang pertama, kita doakan. Yang kedua, ceritain yang baik-baik. Nah, buat kita yang hidup gak ada lain, mencontoh guru kita. Makanya ada penyair bilang ngomong begini, waladatka ummuka ya ibna adam bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura fadhat li nafsika idza bakau liyaumi mautika tadhaku surura. Ketika ibumu melahirkan kau dalam keadaan menangis. Ketika ibumu melahirkan kamu, kau dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Enak di perut, makan, tinggal makan apa yang maknya makan, kita tinggal serap. Maknya makan jengkol, kita makan. Iya, masa maknya makan jengkol kita makan opor? Maknya makan pete, kita makan pete. Jadi masih kecil kita udah makan pete sama jengkol tuh, lewat plasenta. Makan disuplai, minum disuplai, kagak ada urusan, gak punya utang orang dalam perut. Gak puyeng. Makanya begitu beranak lahir nangis dia, puyeng, dah punya utang dah gua dah gitu. Ribet dah ngurusin negara dah. Yang ngurusin korupsi kiai kita, bos PKB dulu, puyeng dia. Ngadapin pejabat-pejabat dangkal. Begitu lahir nangis kita. Dari bahagia menjadi sengsara. Tapi ingat, wan nasu haulaka yadhakuna surur. Manusia di sekitar kamu tertawa gembira. Yang dipanggil baru dipanggil ayah, yang dipanggil ibu, tahu-tahu kita dipanggil paman. Kalau bahasa Betawi encing, enyak, babe. Predikat kita berubah semuanya. Betul nggak? Emang gua lagi tunggu-tunggu biar gua dipanggil kakek. Begitu katanya. Panggil dia mbah. Mbah Selamet. Mbah, dia udah jadi mbah nih. Ya. Cucunya ada 2 apa 3. Iya. Dulu kita panggil Bapak Selamat, sekarang nggak sama Mbah Selamat udah. Iya. Berubah semua kan? Nah, kata penyair bilang, fadhat li nafsika idza bakau liyaumi mautika tadhaku surura. Berjuanglah untuk dirimu ketika manusia di sekitar kamu menangis saat kau meninggal dan kau tertawa karena mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Guru kita buktikan ya. Enggak ada yang sedih waktu beliau meninggal. Walaupun saya agak terlambat datang saya. Salat di depan makam beliau. Enggak ada kita yang enggak sedih. Siapa yang enggak sedih di sini? Bahkan kalau ulama mengatakan kalau ada orang alim meninggal kita nggak sedih, katanya bahwa munafik, itu namanya munafik namanya. Na'udzubillah min. Alhamdulillah kita sedih semua. Rindu kita bertemu beliau. Nggak ada yang nggak sedih ketika beliau meninggal. Tapi beliau tertawa menghadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata penyair, hidup kudu dibalik. Jangan dibalik. Paham? Begitu lahir. Kenapa? Iya, begitu lahir kagak nangis. Makanya mau pindah ditepuk pantat kita. Bab katanya alamat kalau kagak nangis gagu gitu. Paham? Begitu mati semua orang, alhamdulillah meninggal. Kenapa? Sendal yang mulu ada di hidup. Betul nggak? Ini jangan dibalik. Itu penyair bilang begitu. Luar biasa itu. Jadi kita harus berjuang. Bagaimana kita supaya fatasabbahu ilam takunu mitlahum inna tasabbuha bil kirami falahu. Ayo kita contoh, karena mencontoh yang baik itu adalah keberuntungan. Gak ada lain sekarang kita.
Beliau uswah buat kita sebagai murid. Beliau buktikan waktu lahir, saya nggak tahu waktu lahir nangis apa kagak, pokoknya nangis dah gitu aja udah. Ya begitu meninggal dia tertawa, sementara kita nggak ada yang nggak sedih. Nah yang terakhir, apa harapan yang hidup sekarang? Yang mati, yang sudah tidak ada, tinggal jadi kenangan, kita doakan. Buat kita yang hidup, 8 harapan buat yang hidup. Apa? Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu jangan lupa, itu harapan buat kita yang hidup. Ini ngajinya udah kental banget, yang penting ada tumaninah begitu ya. Hatta yastaqiral a'dha, pokoknya kalau anggota badan udah tetap udah tumaninah, ditinggalin, itu harapan kita itu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Emang apa yang kita minta kalau bukan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu berhasil menaklukkan kota Mekah, Allah tidak ajarkan beliau sombong, tidak. Allah tidak ajarkan beliau pongah, tidak. Tapi apa Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Suruh tasbih, suruh istighfar. Luar biasa. Orang yang suka istighfar itu peredam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak siksa tuh penduduk Mekah selama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kota Mekah. Begitu nabinya hijrah juga Allah enggak siksa tuh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan siksa. Kenapa? Wa hum yastaghfirun, selama mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini negara kita merdeka. Kita isi sekarang dengan yang positif, udah nggak ada lain. Nah yang kedua apa, singkat aja dah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah sayangi aku. Itu harapan kita. Sayangi umat manusia. Makanya Gus Dur luar biasa, humanis dia. Ngelihat orang adalah orang. Sampai Ahmadiyah dibelain, tapi bukan akidahnya. Oh, orang Ahmadiyah juga manusia juga, jangan lo pentungin, bego, kata gitu. Betul kagak? Nggak sanggup kita ngikutin dia, tapi itulah humanisme gitu. Melihat orang adalah orang. Umar bin Khattab ketika lagi jalan-jalan, ada orang, anak kecil, apa? Mainin burung. Tuh burung diikat, ntar dilepas, ditarik, dilepas, ditarik. Akhirnya ditawar sama Umar bin Khattab. Berapa harga burung? Singkat cerita jadi itu burung dilepas. Itu burung, bagaimana kalau kita sayang sama anak yatim? Bagaimana kalau kita sayang sama dua alfa? Luar biasa. Bagaimana kalau kita sayang sesama bangsa, sama umat bangsa? Makanya benar pendiri negara kita ini, benar nih para pendiri negara kita. Hartul Syekh mengatakan nggak cukup hanya uhuwah Islamiyah katanya. Ada uhuwah Islamiyah, uhuwah watoniyah, uhuwah basyariyah. Benar. Lihat no di Timur Tengah, lihat nggak? Nggak udah perang, padahal orang Islam semuanya itu. Syria mungkin 88% penduduknya Islam. Libya mungkin 89% penduduknya Islam. Mesir Islam mayoritas, Libya Islam mayoritas, tapi kenapa kok nggak bisa akur? Rupanya nggak cukup uhuwah Islamnya saja, nggak cukup, tapi ada uhuwah watoniyah. Ada nggak kemauan dari bangsanya untuk membangun bangsa ini? Ini kalau kita nggak ada kemauan membangun bangsa, tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat agamanya apa, tanpa melihat predikatnya bagaimana, ini modal luar biasa. Nggak cukup uhuwah Islamiyah, tapi ada uhuwah basyariyah, ada uhuwah watoniyah, ada uhuwah basyariyah juga. Kan luar biasa pendiri bangsa kita ini. Warhamni, Rabbighfirli warhamni warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Makanya jadi tinggal tuh minta angkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah dibebesin kayak apa juga, tahu bahasa Betawinya dibebesin, tahu. Dihina sama orang tetap aja apa? Karena Allah angkat derajat. Wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat reputasimu ya Muhammad. Bi antudkara ma'a dzikri fi sholati wal adzani wal iqamati wal khutbati wa ghairiha. Gitu kata tafsir Jalalain.
Kau diangkat bersama namaku dalam azan, dalam qomat, dalam khutbah, dalam tasyahud, biar orang suaranya bagus. Kalau azan gak nyebut Muhammadur Rasulullah, sah apa kagak? Allah minta supaya Allah angkat derajat kita nih, anak kita supaya Allah angkat derajatnya. Ini tumak-tumak ninahnya doang. Sholat udah kayak capung cebok. Paham gak capung cebok? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keren banget. Ditinggalin harapannya tuh. Rabbik pilli warhamni warfani wajiburni. Ini ulama mengatakan wajiburni artinya ya Allah urusin urusan saya. Jangan sok kita la haula wala quwata illa ya Allah ya Rabbi. Ini kalau kata palak buatan Cina, maaf ada orang Cina nggak aja nih? Hah? Kalau kata buatan palak ini buatan orang Korea udah pecah nih. Mau siapa kayak mau Pak RT, kayak mau Pak RW, mau Pak Lurah, Bupati, Kapolres, paham nggak? Kalau dia sok ini termasuk ustadz, ulama ajengan, merasa bisa mampu ngurusin santri, wajiburnya Allah urusin urusan saya, nggak mampu kita. Pasrah kepada Allah Subhanahu. Saya bilang nih kalau kata palak buatan Korea udah pecah nih. Apalagi kalau ada tahun baru. Punya anak 9, barang semua lulus. Coba kayak apa coba? Yang masuk TK, yang masuk SD, yang masuk SMP, yang minta kawinin. Wah, beribet dah. Paham? Wajibur nih ya Allah. Pak Kapolres emang enak jadi Kapolres. Saya kalau enak saya mau jadi Kapolres. Ya, yang nangkepin orang bawa narkoba, yang ini, yang itu, pusing. Masyarakat nilainya jelek aja. Paham? Gak gampang. Kita minta sama Allah supaya Allah urusin urusan kita. Terus apa lagi? Rabbik pilli warhamni warfani wajubni warzukni. Ya Allah beri aku rizki yang banyak. Ya Allah beri aku rizki. Sehat tuh rizki juga. Terus wahdini ya Allah beri aku petunjuk. Nah, beri aku betul. Apalagi setan sekarang kan kalau dalam surah Al-A'raf itu luar biasa. Kok kita minta hidayah padahal kita sudah Islam? Jangan berhenti minta hidayah. 17 rakaat sehari kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah dalam surah Al-A'raf itu luar biasa. Setan tsumma la'tiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimani wa an syama'ilihim. Aku datangi manusia dari kanan, dari depan, dari kiri. Coba bayangin. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kita minta hidayah. Luar biasa cobaan banyak banget. Jadi jangan berhenti kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Setan 4 penjuru tuh datang tuh. Ya apalagi sekarang setan udah ogah godain manusia, sebab banyak manusia udah jadi setan sekarang. Paham enggak? Kata setan, aku mah enggak perlu godain lagi. Kenapa? Udah jadi teman gua. Paham enggak? Lebih banyak pejabat jadi setan sekarang. Paham nggak? Iya, perutnya doang dipikirin ayat maka agak. Makanya lihat Umar bin Khattab contoh yang terbaik itu. Begitu beliau dinobatkan jadi khalifah, man ra'a minkum wijajan falyqawni. Rakyatku, kalau kau melihat aku berbuat sewenang-wenang, luruskan aku. Luar biasa. Ada pejabat begitu dilantik ngomong kayak gitu. Hah? Tapi datang tuh 2 anak muda, Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. La ra'aina fika wijajan qawwamnaka bisufina. Kalau aneh ngeliat ente berbuat sewenang-wenang, aneh luruskan ente dengan pedang. Hebat. Pemimpinnya mau dikritisi, rakyatnya disuruh kritis. Pemimpinnya mau mengkritisi dirinya, membuka ruang untuk dikritisi, tapi rakyatnya gak kalah berani. Lalu apakah Umar marah? Enggak. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhil ummah man idara fiya wijajan qawwamani bisayfihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umatku yang apabila aku berbuat sewenang-wenang dia meluruskan dengan pedangnya. Luar biasa. Kita pengen di pemimpin kita kayak Umar, rakyatnya juga kayak Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. Jangan kita sebagai rakyat ngelihat pejabat nyimpang kita diem aja. Diemnya kita sama juga berkontribusi terhadap kerusakan negara. Maksiat itu ada bukan karena orang bener, bukan karena nggak ada yang menghardik, tapi orang benernya nggak mau juga berkontribusi, diam dia. Luar biasa. Itu Wahdini, ya. Mau siapa kayak dia, Wahdini. Karena godaan luar biasa sekarang.
Kita nggak menghayal dah negara kita jadi negara malaikat, nggak. Tapi kita nggak kepengen negara kita jadi negara setan, itu aja. Betul? Kita nggak menghayal negara kita jadi negara malaikat, tapi kita tidak berharap negara kita jadi negara korupsi bebas. Luar biasa, naudzubillah min dzalik. Makanya benar tuh tadi lagu bangsa Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Jiwanya dulu bangun, spiritualnya dulu bangun, baru fisiknya. Pembangunan fisik kalau didahulukan tapi moral tidak, ambruk. Itu lagu tadi kita nyanyikan. Bangunlah jiwanya, bangun jiwanya, mental spiritualnya, bangun. Makanya santri kan ada tuh filosofi santri itu. Kadang-kadang kita mikir kok contoh begitu-gitu aja dari sanawiyah sampai kita perguruan tinggi. Ja'a jaidun, koma jaidun, zaidun qaimun, doroba jaidun amron. Ini kok doroba jaidun amron, serem amat ini contoh ini. Si Amar digamparin mula sama si Jaid. Paham gak? Qotala jaidun amron, Zaid merangi Ammar. Kejam amat si Jaid ini. Ada filosofi kesantrian di situ, Pak. Ada spirit kesantrian. Ja'a jaidun, santri kudu silaturahim. Kayak guru kita nih rajin silaturahim. Jangan mentang-mentang jadi santri udah kagak kenal sama guru. Kalau guru nggak kenal sama murid wajar, karena murid banyak. Tapi kalau murid kagak kenal guru, namanya kurang ajar. Kalau guru nggak kenal murid wajar, karena muridnya banyak. Tapi kalau murid nggak kenal guru, murid kurang ajar itu namanya tuh. Paham gak? Iya, silaturahim. Koma jaidun, mananya apa? Santri suruh bangkit. Wahabi itu jitak-jitakin tuh. Pakai apaan? Pakai logika. Ya. Paham? Makanya saya pernah ditanya, Pak Ustadz, saya bikin di Depok, Brigadi Aswaja. Ada orang nanya, Aswaja apaan Pak Ustadz? Aswaja, asal ada Wahabi jitak aja, segitu aja udah. Saya bikin tuh, Pak Salman tahu, Brigade Aswaja. Paham? Lah pugu kita lagi maulid dipidah-pidahin. Kita bikin tuh anak muda. Keren pakai rompi. Pada kagak bayar. Brigade Aswaja. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz Aswaja apaan sih? Asal ada Wahabi jitak aja, segitu aja udah. Koma jaidun komen bangkit. Jangan diem aja jadi santri. Begitu pulang nih kitab ditaro, kagak dibaca, nggak mudakaro, habis sudah. Doroba jaidun amron, santri kudu berani menegakkan yang benar. Itu hebat itu. Saya baru berpikir belum lama itu. Doroba jaidun amron, ini Jaid kejam amat si Ammar dipukulin mulu. Paham? Rupanya spirit kesantrian di situ. Dah yang terakhir. Rabbik fili warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah sehatkan aku, sehat mahal Bu. Sehat mahal. Ya. Terus yang terakhir apa? Wa'fu anni, ya Allah maafi aku. Nah, sebagai penutup ada tuh di Alfiyah bagus banget. Ini buat kita, buat keluarga, buat semua. Sebagai anak bangsa, warfa bidommin wansiban fathan wajur kasron katikroli abdahu yasur. Warfa bidommin, ayo kita naik dengan kebersamaan. Wansiban fathan wajur, tegakkan fathan, keterbukaan. Udah zaman nih sekarang, zaman era keterbukaan, transparan. Ya, jangan ada sumbangan dikentit, nggak fathan namanya. Ya, warfa bidomin wansiban fathan wajur kasron katikroli abdahu yasur. Hindari perpecahan seperti yang dicontohkan oleh guru kita Mbah Muslim Rifai. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan, mohon maaf ini ya, ngundangnya baru tadi maghrib. Gue suruh jadi kayak dadakan ini, ya Allah ya, walaupun tambahan, tapi kadang-kadang ibu-ibu kan kalau belanja yang dicari apanya? Iya, tambahan. Iya, beli duku sekilo, tambahnya 2 kilo. Bang tambahin dong. Mudah-mudahan ya, walaupun tambahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau terkesan menggurui.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ila syekhina wa murabbiruhina syekhina ya muslimin fa'i ba imam. Anallahu taqasyal bi rahmah, anallahu taqasyal bi rahmah wal maghfirah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka wa bi manzilah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.